lagi di podcast Ngiman, ngobrol asik firman Tuhan. Bersama saya Yuspa dan rekan saya Bunga, dan kali ini kita bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Pepi. Halo, shalom. Nah, di episode kali ini kita akan bahas mengenai peacemaker. Nah, apa tuh peacemaker? Oke. Tapi sebelum kita bertanya-tanya nih tentang peacemaker, kita mau ngobrol santai dulu lah Kak Pepi. Pemanasan biar enggak tegang. Oke. Jadi kita berdua, aku sama Bunga, dan juga teman-teman yang sedang nonton, pengen tahu nih kesibukan yang Kak Pepi lagi ngapain. Kalau kita berdua kan sudah pasti kehetikan sama semester 5. Yes. Perkuliahan. Aku juga lagi sama semester 2 aja. Oh, maaf. Maba Oh, ya. ya, saya. Salah lagi, harusnya kan semester 7 ya. Iya, Salah sekali. Oke, aku lagi sibuk membuka usaha aja sih. Wow, usaha apa ini Kak Pep? Promosi ya guys ya. Aku tahu. Boleh di-spill nggak nih? Boleh lah. Lagi buka angkringan aja, Reneo Angkringan dan Bakaran. Jangan lupa follow. Reneo aja. Oke, mungkin teman-teman boleh tahu alamatnya ada di mana Iya, nih, biar bisa Instagram. main datang ke tempatnya. Instagramnya apa sekalian? Di Instagram aja lah, dikepoin aja reneo.food. Oh. Oke. Jualnya apa aja Kak di sana? Ya bisa nongkrong-nongkrong santuy, Bisa. nugas santuy. Santuy banget di sana. Pokoknya jajan murah, view mewah lah. Wede, Mantap. mantap. Oke. Oke, mungkin pemanasannya segitu aja nih. Mungkin udah panas nih kita. Mungkin langsung aja kali ya Bunga, kita ke topik pembahasannya kita yaitu peacemaker. Nah, kira-kira apa tuh peacemaker? Apa nih? Gak tahu juga. Gak tahu nih. Kita langsung ke narasumbernya aja Kak Pepi. Kira-kira apa nih Kak Pepi peacemaker? Peacemaker. Kalau di bahasa Indonesiain sih pembawa damai gitu ya. Oke. Kayak habis berperang kita menang gitu, membawa damai gitu. Kalau kemenangan tidak ada. Iya sih. Menurut aku peacemaker itu seorang yang selalu berusaha untuk membawa damai gitu. Untuk apapun gitu kan, dalam kondisi apapun, situasi apapun, sedang berhadapan dengan siapapun, ini orang selalu berusaha, walaupun terkadang yang namanya usaha ya nggak selalu maksimal kan hasilnya, tapi yang penting seorang peacemaker orang yang selalu berusaha sih menurut aku untuk membawa sebuah kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Kalau anak muda nih Kak Pepi, kan kadang kita emosi ya, susah banget nih berdamai. Kak Pepi sendiri pernah nggak ngerasain itu? Pernah sih, karena emosi itu kan ada banyak ya. Dulu saya orang yang sangat kemudian bisa change dari yang bahagia sampai senang tiba-tiba langsung sedih atau langsung marah gitu. Tapi semakin kesini saya berusaha untuk lebih mengontrol, lebih merespon, lebih mengelola emosi saya. Jadi ketika saya marah, oke, saya tahu saya marah, saya akan diam agar orang-orang di sekitar saya tidak terdampak. Silent treatment ya. Iya. Jadi misal nih kita lagi ngobrol, terus ternyata Bunga lagi marah karena hal di luar kita. Dia lagi habis ketemu sama siapa gitu, terus dia kesini dia lagi kondisi marah. Nah itu gimana caranya kita nge-treat Bunga biar dia bisa reda nih amarahnya gitu kan. Entah dengan menanyakan gimana, oh iya saya tahu kamu emosi, kenapa gitu kan. Kadang-kadang orang emosi itu perlu cerita gitu kan. Sama perlu makan sih ya. Oke. Cek sih ya. Nah, Berarti sama es krim, aduh. langsung mencair. Betul. Langsung kasih es teh aja. Aduh itu kayak seger ya, lagi siang-siang kayak gini. Aduh. Oke, mantap sekali. Oke nih. Terus gimana sih cirinya sebagai seorang peacemaker kayak gitu? Apakah dia harus selalu memiliki sukacita walaupun di saat hatinya lagi sedih, lagi
potek hati. Galau. Iya. Ini konteksnya sebagai anak muda karena kan kita gampang banget kemudian 0,1 detik secara bisa berubah drastis, Hai. Oke. Langsung berubah gitu ya. Menurut aku sih ciri-ciri peacemaker yang pasti dia yang bisa menempatkan dirinya dalam situasi apapun secara netral otomatis ya. Jadi ya itu tadi, kalau ketika ada temennya yang lagi marah atau lagi sedih, dia bisa menempatkan nih, kalau lagi marah ya udah gimana caranya kita nge-treat dia biar amarahnya turun. Kalau teman kita lagi sedih, gimana kita menempatkan diri kita dengan teman itu bisa dia sedihnya tuh berkurang gitu. Bisa menempatkan diri secara netral di tengah lingkungan sekitar kita yang pasti. Yang kedua, bisa menjadi seorang penengah ketika ada konflik. Nah, Gitu. itu yang struggle banget kayak. Ya. Kita aja. Terkadang tuh kayak kita anak muda kan merasa bahwa ya udahlah masalah dia gitu ya. Masalah gue ya banyak. Kayak aku udah punya masalah banyak Iya, gitu ya. betul. Apa ya harus aku ikut-ikutan dalam masalahmu gitu. Tapi kita sebagai anak muda kan tetap apa ya namanya, kayak nggak tenang gitu loh ketika misal nih kita segeng aja, kita segeng Misal sama bunga lagi marahan, lagi musuhan, lagi jenggal-jenggalan, apa ya, aku pasti menjadi teman kalian nggak akan tenang. Pasti aku akan berusaha untuk gimana ya biar mereka baik lagi nih, karena nggak enak pasti kan suasananya ketika kita kumpul tapi masih ada apa ya, orang Jawa namanya batek ya. Di dalam hati ini tuh batek gitu. Itu sih, kita harus bisa menjadi penengah seorang peacemaker itu. Kemudian gimana caranya kita bisa mendamaikan orang lain ketika diri kita belum berdamai. Jadi ciri seorang peacemaker ini ada hubungannya dengan podcast 2 minggu yang lalu ya, Love Yourself. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu, menerima diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menjadi seorang peacemaker untuk sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk lingkungan kita. Damai itu kan artinya sebuah kebaikan atau kesejahteraan, keutuhan gitu kan. Nah, menurutku damai itu sumbernya dari hati. Nah, Ada firman Tuhan bilang bahwa dari hati timbul pikiran jahat. Ketika hati kita diisi dengan hal-hal yang jahat, pasti timbulnya pikiran jahat. ya. Tapi ketika kita mencoba untuk mengisi hati kita dengan damai, dengan pikiran-pikiran yang baik gitu kan, Positive thinking gitu ya. pasti kan outputnya juga akan baik juga gitu kan. Nah, sumber dari damai itu ada di hati kita. Dan di Roma 15 ayat 33 katakan bahwa Allah sumber damai sejahtera. Jadi kita harus ngisi hati kita sama Allah gitu. Jadi ketika kita terpenuhi sama Tuhan, kita akan bisa menjadi seorang peacemaker itu. Oke, mantap guys. Oke. Sekarang, Oke, aku mau tanya sedikit. Misalnya nih, yang tadi katanya Kak Pepi kan sebagai penengah di antara misalnya aku sama Bunga lagi crash. Nah, tapi misalnya aku lagi crash nih sama Bunga, terus Kak Pepi mencoba untuk mau menengahi aku sama Bunga biar baikan. Tapi pasti kan aku pasti punya ada rasa kesel nih. Ih, ngapain sih Kak Pepi kayak bandel-bandel, kayak aku lagi sebel banget lah sama Bunga, kayak gak mau lah langsung dipertemukan kayak gini langsung gimana kan pasti ada rasa sebelnya. Nah, kayak ngomong ngapain sih Kak Pepi ikut-ikutan, kayak ya udah sih biarin aku aja yang ngurusin Kadang kayak gitu. kita kan kayak gitu ya sebagai anak Iya. muda, apalagi dengan egonya Nah, kita itu gimana masing-masing. menurutnya Kak Pepi untuk mengatasi tersebut? Kalau aku sih biasanya nggak langsung aku temukan sih. Nggak akan aku langsung, ayo Bunga, Yusfa kita ketemu. Nggak akan. Apalagi kalau itu emosinya benar-benar level 100 ke atas gitu ya. Jadi aku pasti akan mendekati satu persatu dulu. Jadi nanti aku akan ngajak ketemuan Bunga, ajak makan lah, atau ajak jalan lah gitu. Kita happy-happy, tapi di situ aku mulai tanya-tanya, gimana Bunga kamu hari-hari ini? Pasti kan ketika orang lagi emosi, pasti dia akan gampang untuk bercerita ya.
lebih mudah untuk Iya, ya ini aku sebel nih sama Yuspa tuh gitu kan. Betul. Nah itu aku akan mendengarkan dari sisi Bunga, kemudian aku akan kontak Yuspa, aku akan mendengarkan dari sisi Yuspa juga gitu. Nah dari situ ketika memang kalian tidak mau bertemu gitu ya, benar-benar nggak mau ketemu satu sama lain, aku akan mencoba apa sih yang diinginkan dari Bunga sama Yuspa tuh apa gitu. Pasti kan Bunga tuh maunya Yuspa ngomong duluan gitu, terus Yuspa ternyata gengsi buat ngomong duluan misal. Ya udah itu aku akan gimana ya caranya mengetrit kalian berdua gitu masing-masing dulu nih. Aku akan ngasih apa ya, kayak masukan gimana sih gitu. Aku akan ngasih contoh-contoh dari yang sudah aku alami misal gitu. Jadi nanti ketika kalian emosinya sudah agak turun, pasti bisa untuk ya udah ayo ketemu, ya udah aku mau ngomong duluan lah. Biasanya sih gitu ya. Oke. BTW. Oke. Ini kan kita sebagai anak Tuhan ya, kita sebagai ada di lingkungan yang berbeda dengan kita. Nah, kita kan dituntut untuk menjadi berbeda nih, dengan menjadi seorang peacemaker, ya kan Kak? Nah, kenapa sih kita harus jadi seorang peacemaker menurut Kak Pepi itu kenapa? Ini tuh kayak pertanyaan, kenapa sih kita harus jadi orang baik? Nah, iya. Kenapa kita harus jadi orang baik? Karena bingung kan? Menurutku sih karena itu sebuah keharusan ya. Kita sebagai manusia, bukan hanya sebagai anak Tuhan, kita sebagai manusia itu harus punya kewajiban untuk baik dan menghargai orang lain. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Ada labelnya gitu ya, kita brandingnya nih. Kan Tuhan bilang jadilah terang dan garam dunia. Kalau kamu memikirkan damaimu sendiri, kamu nggak akan jadi terang dan garam kan? Gak ada dampaknya buat orang lain. Tapi ketika kita sudah damai dengan diri kita bisa berdampak. Peacemaker itu berdampak sekali menurutku untuk sekitar kita, jadi terang. Ketika mereka lagi musuhan nih, kita jadi penengah, kita jadi ayo kalian harus baikan misalnya gitu. Jadi kayak ya itu sebuah keharusan karena kita sebagai orang yang percaya. Berarti memang sudah seperti itu gitu ya. Kayak kodrat manusia aja. Oke, nah selama proses Kak Pepi menjalani kehidupan nih, berapa puluh tahun? Berapa belas tahun? Belasan tahun ini. Nah, ada nggak sih kesulitan-kesulitan di mana Kak Pepi itu dihadapkan dengan kesulitan yang emang aku tuh sebenarnya tuh nggak bisa, tapi tuh kayak aku harus jadi seorang peacemaker gitu loh. Ada nggak kesulitan-kesulitan seperti itu yang seolah kayak udah nggak bisa nih, udah mentak banget nih, tapi aku tetap harus jadi nih, harus bisa gitu loh. Ada nggak? Banyak sih sebenarnya kesulitan, apalagi dengan ego kita sebagai anak muda yang aduh lah aku pusing sama duniaku gitu. Dengan ujian dunia ini udah pusing sendiri, ngapain ngurusin orang lain. Itu kesulitannya pasti banyak banget sih. Yang pertama menurunkan ego. Jadi kan kadang aku tuh punya standar nih. Kalau jadi orang dia harus minta maaf, harus terima kasih, harus minta tolong misal. Tapi ketika aku menghadapi Bunga yang misal lagi konflik dan dia memang orang yang tidak bisa minta maaf misalnya, itu kan pasti kita ada yang ya kalau aku menuruti ego kan, kamu tuh manusia Bunga, harusnya minta maaf, kamu yang salah gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Pasti orang yang kita kasih tahu itu pasti langsung apa sih ini orang gitu, kamu siapa gitu kan. Nah itu kita pertama harus menurunkan ego sih, itu yang susah. Jadi kayak kita harus melihat dari sudut pandang dia, bisa menempatkan diri juga gitu ya. Yang tadi saya bilang itu. Kemudian kesulitan yang kedua adalah susah untuk mengambil langkah. Contohnya nih, aduh kok kayaknya berat banget ya. Jadi ya kayak tadi aku tuh sering di antara dua orang gitu. Entah mereka pacaran, entah mereka berteman dekat, atau
hanya berteman, nggak yang dekat banget. Bukan orang ketiga ya, tapi Iya. Selesai. lanjut ya. Nah, itu aku sering di situasi yang misal Bunga sama Yusfa tengkar. Bunga ceritanya sama aku nih, Yusfa juga ke aku gitu. Jadi kayak oke, aku punya dua sudut pandang dari masing-masing dari kalian gitu. Terkadang aku bingung untuk mengambil langkah, aku harus gimana nih? Kayak ya otomatis aku harus netral kan. Tapi itu susah juga loh untuk menjadi netral. Apalagi kalau dua-duanya deket sih masih bisa ya. Apa dua-duanya sama-sama kita nggak deket bisa jadi netral. Tapi ketika aku punya kedekatan tersendiri sama Bunga misal, pasti kan aku otomatis tuh membelanya Bunga gitu kan. Kayak Yusfa kesekian gitu. Padahal kan kita nggak bisa. Kalau kamu mau jadi seorang penengah, ya kamu harus netral. Itu susah juga. Jadi kadang-kadang ketika aku sudah kayak bau-bau, aduh dua-duanya curhat nih. Aduh, apa harus gimana Tuhan? Aku biasanya benar-benar aku masukkan dalam doaku sih. Benar-benar Tuhan gimana nih? Ya kayak aku jujur aja aku kalau doa sama Tuhan tuh nggak yang Bapak terima kasih gitu, nggak sih. Tapi yang Tuhan aku tuh hari ini gini kayak ngomong ke teman aja gitu. Santuy ya. Kayak ngomong ke sahabat sendiri gitu. Nah, kadang-kadang setelah doa itu kata hati itu ada gitu. Kayak yaudahlah aku ikutin kata hatiku ketika oke, kamu harus jadi netral. Kayaknya aku harus mempertemukan mereka nih biar benar-benar langsung ketemu selesai gitu. Kadang-kadang kayak gitu juga sih. Oke. Mantap banget ya Yus. Dari perjalanan yang sangat merumitkan dilema hidup. Tapi kan akhirnya bisa melewati ya Kak Pepi? Bisa sih, karena ya itu tadi, karena kita punya sumber damai itu sendiri kan. Ada kemauan juga, ada usaha juga. Oke. Oke, mungkin kita mau lebih dalam lagi berdiskusi nih Kak Pepi. Nih ada contoh kasusnya nih. Oke. Semisal nih di satu komunitas itu ada orang lain yang sedang berkonflik, tapi kita memilih untuk diam. Nah itu termasuk peacemaker nggak sih? Atau harusnya tuh seperti apa? Kalau kata temanku kemarin, kalau kamu diam itu berarti kamu bodo amat. Berarti itu sudah sama sekali bukan peacemaker gitu. Karena seorang peacemaker nggak akan bodo amat dengan kondisi di sekitarnya dia. Ya kan? Pasti dia akan peduli dengan sekitarnya dia nggak akan cuek. Dia kan nggak akan diam aja. Tapi ada saat-saat tertentu kita harus diam aja. Contohnya gini, misal Bunga cerita ke aku nih, kapan aku tuh agak jengkel sama Yusfa misal, kayak karena dia tuh kayak gini. Tapi ternyata Yusfa nggak ngerasa kalau dirinya itu ternyata nggak disukai gitu sama kamu gitu. Nah, aku akan diem aja, aku akan keep rahasia kamu, cerita kamu, karena kamu sudah percaya kamu cerita ke aku kan. Aku akan keep itu semua, tapi aku akan mendekati Yusfa. Aku nggak akan ngomong ke Yusfa, kemarin Bunga tuh ngomongnya kamu, dia nggak suka sama kamu. Wah, julid banget gue ya. Betul. Nah, jadi ya aku akan ngomong ke Yusfa, aku akan mendekati Yusfa untuk bisa apa ya, kayak mengarahkan gitu. Tapi nggak bawa-bawa nama kamu. Itu yang aku maksud tadi, diem aja. Tapi kalau diem aja di sini artinya masa bodoh yang tadi, nggak ngurusin gitu ya, nggak peduli, itu bener-bener nggak peacemaker. Jadi ya harusnya kita bener harus berusaha untuk gimana sih konflik ini tuh akarnya seperti apa gitu, awalnya seperti apa. Jadi kita bisa berusaha untuk membenahi satu persatu gitu. Apalagi kalau di komunitas kan nggak 1-2 orang ya, pasti kan banyak gitu kan. Ya, Jadi pasti ada ya
kita sama kakak kita sama adik kita aja ada konflik gitu. Iya, Kalau betul banget. kalau dulu aku di kepanitiaan tuh waktu kuliah ya kan sering panitia, ketika ada konflik tuh merasa bahwa itu tuh pasti setiap kita ada gesekan, tapi tapi gesekan itu yang membuat kita hangat. Kayak kalau kita kedinginan pasti kan kita seringnya gini-gini kan. Iya, Ini kan gesekan, tapi ini yang bikin kita hangat gitu. Jadi kalau nggak ada gesekan itu, ya kayak orang nggak kenal kita. Semakin dekat kita dengan orang itu, pasti semakin peluang konflik itu semakin besar kan. Karena kita semakin tahu ya yang nggak cocoknya gimana. Karena kita semakin peduli Bunga. Kayak di komunitas kita nih, pasti banyak lah konfliknya. Karena kita saling peduli, kita nggak membiarkan satu sama lain itu. Gitu. Tapi kita juga tidak membiarkan konflik itu berlarut-larut. Kita harus menjadi orang yang peduli dan yang menyelesaikan konflik itu dan membantu sama kita. Oke. Nah, ini kan soal ini ya Kak, tadi kita udah ngomong soal apa ya, peacemaker itu seperti apa, terus Kak Pepi itu sudah pernah jadi peacemaker atau enggak, ternyata sudah pernah mengalami sendiri ya. Nah ini untuk anak-anak teman-teman muda di sana, di rumah, dimanapun, ada nggak sih tips khusus supaya kita bisa jadi seorang peacemaker yang kita anggap kondisi ini tuh kondisi-kondisi sulit gitu loh, maksudnya ini kan lagi kita nggak ketemu banyak orang ya kan, kita semakin nanti kalau kita ketemu kita dalam jangka waktu yang panjang terus kita nggak ketemu orangnya, terus nanti kita ketemu terus ada yang nggak cocoknya gitu di kondisi-kondisi yang seperti ini. Ada nggak sih tips khusus supaya kita bisa jadi seorang peacemaker itu sendiri apapun kondisinya? Apapun kondisinya apa? Tipsnya sih kalau dari aku sih yang pertama balik lagi ke yang awal tadi ya, kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri, menerima diri kita, love yourself. Ya Jowo gitu kan. Oke. Susah sekali gitu. Pokoknya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dan kita harus berusaha dekat sama Tuhan karena sumber damai itu adalah Allah gitu. Jadi ya mau nggak mau nih gitu, kalau kamu nggak dekat sama Tuhan, gimana kamu mau damai dan menjadi seorang peacemaker? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah selalu peduli dengan sekitar kita. Peduli. Jangan cuek, Jangan cuek, jangan bodoh amat gitu. Yang pertama sih nggak usah kalau anak muda bilang sekarang kan, aku tuh punya masalah sendiri gitu kan. Ya iya, setiap kita punya masalah. Tapi ya, masa iya kita mau mengesampingkan orang lain gitu loh. Karena kita hidup itu berdampingan gitu mas. Yang pertama untuk peacemaker tuh nggak usah muluk-muluk kita ingin menjadi peacemaker untuk apa yang gede gitu. Enggak, jangan. Untuk keluarga kita aja dulu. Untuk keluarga kita, untuk circle terkecil kita dulu, untuk teman-teman kita, untuk geng kita misal, untuk komunitas kita. Komunitas pemuda Natanael kan nggak yang gede banget gitu ya, tapi itu sudah cukup menurutku untuk kita jadi peacemaker di sini gitu. Kalau bisa lebih luas lagi ya ayo, tapi kalau kalian ingin mulai peduli aja di sini dulu. Oke. Mantap banget. Gimana Yuswa? Sudah sanggup? Apa nih? Sanggup untuk apa ya? Jadi seorang peacemaker dong, dari tips-tips yang dari dikasih Kak Pepi, dari contoh-contoh yang dipaparkan. Siap gak nih kamu jadi peacemaker? Siap nggak siap dong? Siap, Ya, harus siap siap. aja mau nggak mau harus ya. Oke. Mungkin sebelum closing statement nih Kak Pep, punya nggak sih ayat emas untuk dibagikan ke teman-teman yang ada di rumah? Kalau yang untuk peacemaker sih, aku bawa dari Matius 5 ayat 9 ya. Betul bunyinya. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke. Amin. Mantap banget ya. Ini berarti kalau kita udah bawa damai, kita berarti bisa disebut anak Allah. Pantas ya, pantas untuk disebut anak. Karena Allah kan sumber damai kan? Iya. Jadi ya mau gak mau kamu udah punya damai kok, ya pasti kamu anak Allah. Apalagi kita udah bawa label ya. Label. Label. Kita ada labelnya. Bukan label rekaman ya. Iya. Jadi kalau itu oke deh. Oke Kak Pepi, ada nggak nih closing statement dari Kak Pepi sendiri untuk teman-teman muda di rumah? Ya, teman-teman, kita harus apa ya? Sebagai anak muda ya, apalagi kita sebagai anak terangnya Tuhan ya. Kita harus jadi seorang pendamai, bukan peramai. Pendamai bukan peramai. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan sebuah konflik, kita harus bisa menurunkan ego kita harus bisa peduli, memandang dari sudut pandang orang lain juga, dan berusaha untuk membawa damai, berusaha untuk menyelesaikan konflik itu. Oke, mantap banget nih Jadi berarti. peacemaker itu sebuah keharusan. Yes. Apalagi kita berada di lingkungan yang berbeda dengan kita sebagai anak Tuhan, kita punya label khusus, kita harus bisa jadi terang dan garam tadi. Kita harus bawa dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Oke deh. Kalau dari Yusma sendiri, ada nggak nih yang mau disampaikan ke teman-teman muda? Apa ya, mungkin walaupun kadang-kadang kehidupannya kita banyak gesekan, banyak percocokan sama teman-teman yang di luar, dan kita pasti di dalam hati sendiri pun pasti ada rasa lah childishnya, kayak duh capek banget lah ngurusin kehidupannya orang lain, kayak banyak orang yang cerita sama kita kayak duh aku aja udah punya masalah, kadang nggak bisa aku nyelesain sendiri, kenapa aku harus ngebantu orang lain gitu untuk menyelesaikan masalah orang lain. Tuh kayak kadang males, kayak bodo amat gitu lah, udah lah nggak mau dengerin dulu. Kadang kita punya perasaan seperti itu ya teman-teman, tapi menurut aku pribadi dan kita juga sebagai anak Tuhan, tentunya kita nggak boleh memiliki perasaan yang bodo amat, nggak sih, yang nggak boleh. Jadi kayak kita harus tahu kalau kita itu sebagai anak Allah, sebagai pembawa damai, tentunya kita tetap harus menyikapi dan kita merenungkan saat teduh, memiliki saat teduh sama Tuhan, kayak cerita aja sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa cerita sama orang lain, kita meluangkan waktu untuk Tuhan supaya kita punya perdamaian dulu pada diri kita sendiri, baru kita bisa menolong orang lain untuk memberikan kedamaian, kayak gitu sih. Oke, apalagi tadi yang dikatakan kita adalah terang dan garam. Terang itu kan kalau ada di kegelapan, ketika dia terang, dia bawa dampaknya tuh berarti banget gitu ya. Apalagi kalau garam itu kan ada asinnya. Nah itu kalau kebanyakan dikit aja, udahlah, udah bisa merasakan sendiri. Berarti kan dampak kita itu untuk lingkungan sekitar itu benar-benar besar. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa bawa dampak yang baik untuk lingkungan sekitar kita. Oke, thank you Kak Pepi sharing-sharingnya, keren banget pengalaman untuk bisa jadi peacemaker, gimana tips-tipsnya jadi peacemaker. Semoga apa yang Kak Pepi sharing ke kita hari ini kita bisa terapkan ke dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang ada di lingkungan yang berbeda dengan kita. Oke, segitu dulu bincang-bincang kita di podcast Ngiman sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus konten Ngiman di YouTube channel Youth Nathanael GKMI Semarang setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share supaya banyak orang diberkati melalui konten Ngiman Youth Nathanael. See you! God bless!